الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آمين. Para ikhwani wal akhwat yang Allah muliakan, yang pertama yang harus kita ucapkan dan senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikan yang paling mulia dari banyaknya kebaikan tersebut, di antaranya adalah setelah nikmat Islam, nikmat iman, yaitu nikmat untuk bisa menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah berikan dia pemahaman di dalam agama ini. Maka marilah kita bersyukur. Syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan amal perbuatan kita. Maka itulah sejatinya kesempurnaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para ikhwan wal akhwat, al-asatidha wal ustadzat, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Setelah rasa syukur itu, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang menumpahkan darahnya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara bentuk adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendoakan untuk beliau, untuk keluarga beliau, anak keturunan beliau, begitu juga untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat ini tidak hanya sampai kepada mereka, tapi juga sampai kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para ikhwah al-asatidhah yang Allah muliakan, kami mengucapkan kepada para penuntut ilmu yang hadir di majlis ini, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ahlan wa sahlan bi tullabil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu, bahwasanya para malaikat mengepakkan sayapnya dan mengelilingi para penuntut ilmu di antara bentuk cintanya mereka kepada ahli ilmu. Para ikhwah sekalian, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri kami. Nama kami Ahmad Farhan Ibn Mujahid Al-Faqiru ilallah ta'ala. Kami kelahiran Pontianak dan sekarang berdomisili di Bogor, di salah satu ma'had
yang bernama Ma'hadul Badr Al-Islami di Muassasatil Wafa Al-Islamiyah. Aktivitas kami ya sebagai pengelola salah satu dari program di bawah naungan Yayasan Al-Wafa, yaitu Barnamij Mahir bil Quran, yaitu program Mahir bil Quran setara S1. Nah, para ikhwah sekalian, al-asatidhah yang Allah muliakan, insyaallah pada kajian kali ini ya kita akan mengkaji salah satu dari kitab fenomenal yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama, dan ini salah satu karya emas ya. Kenapa? Karena yang menulisnya adalah orang yang spesial sekali, yang namanya tidak asing di kalangan para ulama dan kaum muslimin. Begitu juga kitabnya atau karya-karyanya sangat fenomenal sekali dan dikaji oleh semua kalangan di berbagai ma'had, di berbagai masjid-masjid, atau di berbagai kajian-kajian ilmu, yaitu beliau adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah kita akan mengkaji para asatidzah sekalian salah satu dari kitab beliau yang sangat praktisius, yang sangat istimewa sekali, yaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang sejatinya kitab ini bukan diperuntukkan hanya untuk para ahlul Quran atau para penggiat Al-Quran atau para penghafal Quran atau muallimnya, tapi sebenarnya kitab ini diperuntukkan untuk umumnya kaum muslim. Kenapa? Karena kitab ini berkaitan dengan adab untuk para penghafal Al-Quran atau untuk para pembaca Al-Quran. Jadi setiap muslim tidak mungkin tidak berinteraksi dengan Quran, karena paling tidak di antara 4 hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim adalah membacanya. Apa? Membacanya. Dan setiap kaum muslimin pasti membaca Quran, belajar Quran untuk bisa membacanya. Oleh karenanya, kitab ini sangat cocok untuk kalangan umum, dan ini dikhususkan bagi mereka para pelajar dan pengajar Al-Quranul Karim. Ya, ini dikhususkan untuk kita ya, yang berkecimpung di dalam naungan Al-Quranul Karim, baik pelajar atau pengajarnya. Untuk itu insya Allah kajian ini sebenarnya kajian yang sifatnya bukan hanya sebatas majelis ijazah atau majelis sanad, akan tetapi mudah-mudahan atas izin dari Allah dan taufiknya, mudah-mudahan kita bisa mengkaji asatidzah sekalian yang berkaitan dengan kitab ini, dan insya Allah kami akan bawakan beberapa aqwalul ulama yang berkaitan tentang beberapa bab yang akan disampaikan oleh Imam Nawawi, dan mungkin ada beberapa poin yang akan kita jabarkan, kita jelaskan guna untuk menyampaikan apa maksud dari perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini kami sampaikan, belum ada estimasi yang bisa kami sampaikan kepada asatidzah kapan berakhirnya daurah ini dan seterusnya. Tapi tentunya insya Allah di akhir majelis ya kita akan adakan majelis ijazah insya Allah ta'ala. Akan tetapi sejatinya kajian ini adalah kajian yang akan kita laksanakan dalam waktu yang mungkin agak lama ya. Nggak cukup mungkin 4 atau 5 pertemuan, mungkin bisa jadi 10 pertemuan atau bahkan lebih, karena ada beberapa hal yang ingin kami tekankan, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Taib asatidzah sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita masuk tentang pelajaran adab ini,
kita akan kaji definisi dari adab itu, dan kita akan jelaskan syarah dari beberapa perkataan Al-Imam An-Nawawi dan beberapa hadis yang akan dibawakan oleh beliau. Tapi sebelum itu, kita akan menjelaskan kunci sukses di dalam belajar. Ya, kunci sukses di dalam belajar. Nah, oleh karenanya kami namakan pertemuan yang pertama ini dengan kita memahami al-usul, beberapa pondasi atau beberapa landasan yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu qabla al-wusul, sebelum dia sampai pada kesuksesan ilmu tersebut. Ya, karena yang menjalani semua proses ilmu ini bukan hanya kita, tapi juga para ulama-ulama kita yang mereka sudah sampai level yang kalau kita lihat sukses di dalam belajar mereka. Ya. Ada kemanfaatan dan keberkahan yang mereka dapatkan. Maka kita perlu mengikuti jejak mereka di dalam belajar. Bukan hanya sebatas punya semangat dan punya tekad saja. Tapi kita perlu melewati beberapa fase yang mereka jalani agar kita bisa sampai pada makom yang sama seperti mereka. Yaitu diantaranya apa? Ada keberkahan dalam ilmu kita. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'." Ilmu itu bukan apa yang hanya sebatas dihafal saja. Ya. Jadi bukan mengandalkan kecerdasan atau keahlian kita, bukan. Innamal ilmu ma nafa'. Tapi sejatinya ilmu itu adalah yang memberikan manfaat, yang membuahkan amal, yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana, ya, silahkan dilanjutkan slide-nya. Sebagaimana para ulama menyampaikan hal ini, ada sebuah kaidah, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan dari pondasi yang kuat, maksudnya dia nggak punya dasar sebelum dia belajar, maka dia akan diharamkan untuk sampai kepada apa yang dia inginkan. Ya. Maka kita ini perlu pondasi di dalam belajar. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa poin ya, sebelum kita masuk pada pelajaran adab, ya, dan kita akan bahas juga sebenarnya yang berkaitan dengan adab ya, sebelum kita sampai kepada apa yang kita inginkan, yaitu kesuksesan di dalam belajar. Nah, selanjutnya Ustaz. Poin yang pertama yang ingin Anda sampaikan, yaitu kenapa kita harus belajar. Ya. Kami pernah mendapati seorang muallim bertanya kepada kami, Ustadz, apakah seorang guru perlu belajar? Ya. Pertanyaan ini akhirnya bikin anak pribadi heran dan kaget. Ya. Ternyata ada orang yang punya pandangan bahwa kalau sudah menjadi seorang muallim dia nggak perlu belajar. Maka kita yang menjadi seorang muallim, tugas kita lebih wajib untuk belajar daripada murid kita. Ya. Untuk itu kita perlu tahu kenapa kita harus belajar. Di antaranya ada dua dalil yang akan kita sebutkan. Taib, yang pertama, selanjutnya. Bahwa belajar agama hukumnya wajib. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Selanjutnya Ustaz.
Hanya dengan ilmu satu-satunya jalan yang dapat memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, para ikhwah asatidzah sekalian, perlu kita pahami kunci sukses kita untuk bisa kembali ke kampung halaman kita dengan melewati fase kehidupan ini, maka tidak ada kunci yang harus kita bawa kecuali kita harus berilmu. Bagaimana kita mau beramal sedangkan kita nggak tahu ilmunya? Padahal landasan agama kita apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita itu landasan agama kita berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Nah, maka ilmu ini asas agar kita bisa beramal. Ya, agar kita tahu salat, tahu keutamaan sedekah, tahu zakat dan seterusnya, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para ulama menegaskan dalam hal ini selanjutnya, Ustaz, bahwa kata mereka, al-ilmu aslu fi kulli khairin wal jahlu aslu fi kulli syarr. Bahwa ilmu itu adalah asas dalam segala bentuk kebaikan. Sebaliknya, kebodohan itu adalah asas atau awal dari segala bentuk keburukan. Makanya kita perlu belajar. Karena kita khawatir beramal, ternyata akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Kita nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ghashiyah, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Mereka beramal dengan kondisi yang capek di dunia ini. Tapi karena ternyata akhirnya tasla naran hamiyah. Mereka dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Maka jangan kita ini beramal tanpa ilmu. Di antara amal yang sekarang kita lakukan, yaitu di antaranya adalah mengajarkan Quran ini. Jangan sampai kita sebagai seorang muallim nggak tahu apa yang kita ajarkan. Maka kita perlu belajar. Baik, selanjutnya. Lalu ilmu itu apa? Nah, mungkin sebagian bingung. Dari tadi kita mengkaji tentang pentingnya kita belajar, ya, atau menuntut ilmu. Maka ilmu itu, para ikhwah sekalian, adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal seseorang kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Jadi fondasi kita apa? Harus berilmu dulu. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita pada makan dan minuman kita. Kenapa? Sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man yuridid dunya
fa'alaihi bil ilm, wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau dia ingin dunia maka harus berilmu, dan kalau dia ingin akhirat maka dia juga harus berilmu. Kalau urusan dunia saja, para asatidzah sekalian, Allah muliakan, kita perlu belajar, perlu pendidikan. Lalu bagaimana dengan masalah agama? Ini masalah surga dan neraka. Maka ini beban setiap kita, terkhusus kita yang sekarang belajar Quran. Jangan sampai ternyata Quran itu menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita salah jalan. Kita nggak memperhatikan adab seorang penghafal Quran, adab seorang pengemban Quran, terkhusus adab seorang mu'allim Quran. Ya, mengajar dengan versi kita sendiri. Ini nggak boleh. Harus kita mengikuti jejak para ulama. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali dalam sehari. Sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktunya. Maksudnya apa? Kenapa ilmu lebih penting daripada nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, baik makan ataupun minuman? Kenapa? Karena sebelum makan kita harus berilmu, setelah makan juga kita harus berilmu. Nah, maka ilmu itu lebih kita butuhkan daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Baik, selanjutnya. Nah, kita di sini akan sebutkan para asatidzah sekalian di antara keutamaan belajar agama. Ya, kenapa kita perlu belajar? Tadi, kenapa kita harus belajar? Nah, ini di antara keutamaan kita belajar agama. Di antaranya hadis yang panjang yang akan kita sebutkan selanjutnya, Ustaz. Hadis ini mewakili keutamaan-keutamaan dari belajar ilmu agama. Sebagaimana disebutkan an Katsir ibni Qais, qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq, faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Yang artinya, selanjutnya Ustaz, dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada suatu hadis yang telah sampai kepadaku di mana engkau meriwayatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, maka inilah keutamaan ilmu dari banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sebutkan satu hadis. Mudah-mudahan mewakili keutamaan ilmu agar kita semangat di dalam belajar. Ya. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Ini luar biasa ikhwah sekalian. Para malaikat ridha dengan para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi.
sampai pun ikan yang berada di dalam. Subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa. Kita belajar dan mengajarkan agama ini, terlebih yang kita ajarkan adalah Quran. Semua penduduk langit dan bumi meminta ampunkan kepada kita semua, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Ya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris pada Nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini diantara keutamaan kita belajar agama. Baik, selanjutnya Ustaz. Di antaranya juga kita sebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa majelis ilmu adalah salah satu dari taman-taman surga di dunia ini. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz dzikr. Ya. Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka mampirlah untuk makan dan minum dan seterusnya. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Maka Rasulullah mengatakan hilaquz dzikr, yaitu majelis ilmu. Begitu juga hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man lam yadkhulil jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surganya dunia, yaitu majelis ilmu, maka ini tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masuk surga perlu ilmu. Tayyib. Selanjutnya Ustaz. Di antara juga yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah wa talabahu ibadah wa mudhakarahu tasbih wa mudhakaratuhu tasbih wal bahtha anhu al jihad wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah. Ini Masya Allah ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mengatakan, tuntutlah ilmu. Ya, maksudnya belajarlah agama ini. Karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu, maksudnya murajaah ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua proses belajar mengajar kita, kalau kita landasi yang pertama ikhlas, maka semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita perhatikan bersama para aktivis kita. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal malu tunqisuhu an-nafaqah wal ilmu yuzakku bil infaq. Atau yazukku bil infaq. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Kenapa demikian? Karena ilmu akan menjagamu dan kamu akan menjaga harta. Engkau akan menjaga harta. Dan harta akan berkurang kalau kita sedekahkan atau kita infakkan. Ya. Sebaliknya ilmu akan bertambah ketika kita ajarkan. Ya. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu, kata beliau, lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Kenapa? Karena bisa jadi kita ibadah
selama 60 tahun itu tanpa ilmu akhirnya sembarangan. Setahu kita saja. Bukan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Akhirnya ibadah kita malah membuahkan dosa. Maka sekali lagi, perkataan ini ingin beliau sampaikan bahwa belajar itu lebih utama daripada kita beribadah tanpa ilmu. Nah, selanjutnya Ustaz. Tayyib. Di antaranya juga Imam Syafi'i mengatakan, talabul ilm afdalu min salatin nafil. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya, sebagaimana ini pernah uh, dilakukan oleh beliau rahimahullah ta'ala sampai-sampai beliau meninggalkan salat tahajudnya demi ilmu. Nah, kemudian juga Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilm." Tidak ada amalan dari kewajiban yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, "Man la yuhibbul ilm la khaira fih." Dan siapa yang tidak cinta kepada ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya. Kenapa? Bagaimana dia ingin beramal, berbuat baik sedangkan dia nggak tahu ilmunya. Baik, ini poin yang pertama yang ingin kita sampaikan. Poin yang kedua yang perlu kita sampaikan selanjutnya Ustaz. Nah, bagaimana kiat agar kita sukses di dalam belajar? Ya, setiap kita yang belajar ingin mencapai kesuksesan pada ilmu yang dia kaji. Terlebih ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu agama. Maka kita pengen dan berharap kepada Allah agar kita bisa mendapatkan kesuksesan tersebut dengan keberkahan yang kita pelajari dan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana kuncinya. Baik, di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita sukses di dalam belajar adalah selanjutnya Ustadz, yaitu dengan adab, dengan memperhatikan etika kita di dalam belajar. Maka dengan adab engkau akan meraih kesuksesan di dalam belajar. Selanjutnya Ustadz. Sebagaimana para ulama sebutkan, ya, ini kaidah yang sangat ma'ruf di kalangan para ahli ilmu, yaitu bil adabi tafhamul ilm. Dengan adablah engkau akan memahami ilmu ini. Ya. Begitu juga disebutkan al-ilmu jamalun la yuhassilul jamala illa al-jamalu. Ilmu itu indah dan tidaklah keindahan ilmu ini didapatkan kecuali dengan perangai yang indah pula. Jadi kalau kita pengen sukses, kita perbaiki adab kita kepada ilmu ini, kepada ilmunya dan kepada ahli ilmu. Baik. Yang berikutnya di antara perkataan yang fenomenal sekali di kalangan para ulama, kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Mereka belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Begitu juga Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah pernah menyebutkan di dalam kitab Tazkiratus Sami' fi Adab Alim al-Muta'allim, ya, bahwa beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Para ulama, para salafus salih terdahulu, mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Ini menunjukkan bahwa adab itu adalah pondasi kita sebelum kita belajar. Ya. Kenapa demikian? Alasannya kenapa kita perlu belajar adab. Kenapa etika di dalam belajar perlu kita perhatikan. Di antara faedahnya ada 3 yang akan kita sebutkan. Baik, selanjutnya.
Di antara faedah kita belajar adab atau manfaat kita belajar adab, yaitu adab akan mendewasakan seseorang. Dengan adablah seseorang akan bijak. Ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, adab itu akan membuat ilmu dan amal sinkron atau paralel. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah memiliki adab yang baik, maka ilmu yang dia miliki dan amal yang dia lakukan itu akan sinkron satu arah. Beda halnya orang yang hanya belajar, tidak memperhatikan adab, maka ilmunya itu nggak sama dengan perilakunya. Mungkin dia penghafal Quran, tapi ternyata dia melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat itu boleh-boleh saja. Mungkin dia belajar agama S1, S2, S3, mungkin belajar kitab ini dan itu. Tapi kalau dia nggak punya adab, yang nggak memperhatikan masalah ini, maka dikhawatirkan dia menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ya. Maka dengan kita mempelajari adab, kita akan mensinkronkan antara amal dan ilmu yang kita miliki. Baik. Kemudian di antara faedah dengan kita belajar adab, para asatidzah sekalian, adab itu tidak membuat kita pintar saja, tapi adab itu akan mengajak orang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seharusnya orang yang belajar agama semakin meningkat ilmunya. Ya. Contoh misal di Quran nih, dia sudah belajar Iqra, lanjut ke Quran. Mungkin sebagian sudah belajar matan-matan ilmu tajwid, ya. Mungkin keilmuan tajwidnya sudah bagus, insyaallah. Ya. Tapi sekali lagi, semakin meningkatnya keilmuan kita bukan menjadikan kita sombong dan tinggi, atau menjadikan kita hanya sebatas pintar di lisan saja. Tapi dengan kita belajar, ya, kita akan diarahkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang-orang yang belajar, para ahli ilmu. Jadi kita ini belajar, asatidzah sekalian, bukan menjadikan kita hanya pintar saja, tapi kita pengen tujuan dari belajar ini kita semakin takut kepada Allah, takut bermaksiat, semakin takut bahkan dengan dosa-dosa yang kecil pun kita khawatir, merasa was-was. Kenapa? Maka itulah keberkahan. Tapi ingat, cara sampai kepada itu dengan apa? Perhatikan masalah adab ini. Baik. Selanjutnya, nah, di antara adab menuntut ilmu, di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah dengan cara kita memuliakan dan mengagungkan ilmu. Baik, selanjutnya, Ustaz. Sebagaimana insya Allah yang akan kita bahas, bagaimana cara pengagungan terhadap ilmu itu, yang akan kita kupas sebelum kita masuk kepada kitab At-Tibyan. Kita akan membahas salah satu kitab adab yang sangat ma'ruf sekali di kalangan sekarang, yang dikarang oleh seorang syekh, pemilik, ya, 1000 guru, ya, julukan beliau, ya, atau ratusan atau ribuan sanad yang beliau miliki, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan beliau ada salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Ya, maka insya Allah kita akan kaji buku kecil beliau ini, yang beliau beri judul Khulasatun Ta'zimil Ilm, yaitu ringkasan dari pengagungan ilmu, yang beliau sebutkan di muqaddimah bahwa beliau mengatakan sedikit banyaknya ilmu seseorang sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu. Kalau kita pengen sampai level ilmu kita itu level yang atas,
maka perhatikan pengagungan kita terhadap ilmu. Ya, sebagaimana Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu idza yu'tika kullak, idza a'taita kullak, yu'tika ba'dak, wa idza yu'tika ba'dak, lam yu'tika syai'an. Ilmu itu, kalau kita kerahkan semua apa yang kita miliki, ya kita berusaha, kita ikhtiar menjaga, maka sejatinya ilmu akan memberikan sebagian. Nah, tapi kalau kita memberikan sebagian usaha kita, belajarnya malas-malasan, mut-mutan, ikut-ikutan, maka ilmu tidak akan memberikan sebesar pun dari. Nah, maka kita perlu memperhatikan adab ini. Maka di antara adab itu apa? Pengagungan kita terhadap ilmu. Maka insya Allah dari kitab Khulasatul Ta'azimil Ilm ada 20 perkara yang harus kita perhatikan terhadap pengagungan terhadap ilmu ini. Maka insya Allah 20 poin ini mungkin akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya insya Allah ta'ala. Berhubung tadi memang sedikit ada keterlambatan, begitu juga kami setelah ini ada kegiatan, jadi mungkin kita cukupkan insya Allah ta'ala. Maka kita akan kaji pada pertemuan berikutnya 20 pengagungan terhadap ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat insya Allah ta'ala. Dan kami sampaikan para ikhwah sekalian, asatidzah dan para ustadzat, kita ini di sini bukan hanya sebatas majelis ijazah, tapi kita di sini ingin belajar bersama, ya, bagaimana menjadi pengemban Al-Quran yang hakiki, ya, menurut Allah dan Rasulnya, dan kita mengikuti jejaknya para ulama insyaallah ta'ala. Untuk itu kita akan lebih bersabar sedikit, ya, untuk mengkaji kitab ini. Ringkas, tapi mungkin kita butuh penjelasan yang lebih panjang. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya wallahu ta'ala alam. Astagfiru minkum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.